Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan awali dengan bahasa yang baru di pemrograman yakni bahasa C++ ya. Tentu di sini dari segi logik berpikir ya atau mungkin dari algoritma ya sama ya, tapi untuk implementasi ini berbeda ya. Ada yang bahasanya Python, Java, C ya, PHP ya, ada yang lain ya, silahkan. Nah, untuk bahasa C++ ini memang ada kemiripan ya, bahkan nanti ada bahasa C Sharp ya, oke, atau mungkin apa? Ada yang .NET ya, Golang ya, dan sebagainya ya. Oke, ini pada baris dua ya, include-nya yakni IO stream ya. IO stream. Oke, input output stream. Stream maksudnya seakan-akan per bit arus ya, seperti itu. Di sini ada semacam sub package ya. Namanya kita apa? Using namespace std gitu ya. Oke, untuk integer main-nya masih sama ya dan return nolnya. Hanya saja yang berbeda adalah cout. Nah, ini caranya, cara mengatakannya adalah cout untuk mencetak atau mungkin di bahasa C-nya itu adalah printf ya. Sedangkan backslash n untuk ke bawah ya, misalkan pindah baris, maka kita akan gunakan di sini dengan istilah atau keyword ENDEL ya, end of line seperti itu ya. Oke ya, ini sangat mirip sebenarnya si out ya. Sementara nanti kalau ingin minta inputan dari papan keyboard ya, bisa kita gunakan si in ya, si in ya. Tulisannya cin memang ya, seperti itu ya. Oke, ENDEL ya, seperti itu. Oke, kita coba dari yang pertama ya, yang sederhana. Contoh di sini, kalau kita memiliki suatu variabel ya, misalkan variabel A bernilai 100, lalu ada variabel B misalkan 200 ya, dan variabel C misalkan ini kalkulator sederhana ya, seperti ini dia ya. Integer A ditambah B ya. Nah, kita ingin menampilkan ya, maka kita di sini katakan cout ya. Cout A lalu digabung dengan ya, ditambah dengan cout B ya, seperti ini. Sama dengan C ya, seperti ini ya. End of line ya, ENDL ya. Jadi biar pindah baris ya. Jadi ini adalah program sederhana ya. Deklarasi untuk variabelnya pun masih sama ya, int untuk numerik dengan tipe data angka bilangan bulat ya, seperti itu ya. Oke, nah coba kita apa? Lakukan compile ya. Maka akan menampilkan hasil oke ya. Outputnya 100 ditambah dengan 200 sama dengan 300 ya. Oke. Silakan coba dipahami dulu ya. Oke, seperti ini. Cout ya cara bacanya ya. Kalau tulisan caut ya. Tapi kalau kita membahasakannya adalah cout ya. Nah, begitu juga untuk misalkan pengecekan, ini masih sama dengan bahasa C atau bahasa Java ya. Oke, bahasa nanti PHP pun sama ya di sini ya. Oke, coba kita gunakan di sini ada pengecekan ya. Kita ingin mengecek apakah nilai A lebih besar dari B misalkan ya. Apakah ya A bernilai lebih besar dari B? Kalau iya, maka kita sampaikan cout ya nilai A ter nilai maksimal ya nilai
terbesar sama dengan A ya. Seperti ini. Lalu end of line ya, seperti ini. Oke, else ya. Mau dikasih pengecekan kembali boleh. Kalau A lebih kecil dari B, maka kita akan tampilkan nilai terbesar sama dengan B ya, seperti ini. Nah, oke, end of line terakhir else ya. Kalau A tidak lebih besar dari B dan tidak lebih kecil dari B, maka kemungkinan yang lain adalah nilai A dan B sama ya. Maka si out ya kita tampilkan nilai A dan B sama ya. Seperti ini. Oke. Oke, nah seperti ini ya bentuk kondisinya ya masih sangat mirip dengan bahasa C ya. Di sini yang kita gunakan pertanyaan berbeda ya. Include-nya IOStream ya. Oke ya, IOStream. Oke, contoh library yang standar ya untuk cout atau cin ya atau mungkin integer ya seperti itu ya. Return atau membuat function. Nah, seperti ini sudah. Oke ya, coba ya sekarang. Nah, ini pengecekannya seperti ini ya. Untuk pengecekan bersarang di dalam pengecekan ya atau percabangan atau kalimat kondisional di dalamnya memuat percabangan lagi masih memungkinkan ya, tidak masalah ya. Oke, contoh di sini misalkan jika C lebih besar dari nol, maka nah lalu di bawahnya ada lagi pengecekan misalkan jika A lebih besar dari nol ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Else. Nah, oke. Ini contoh yang sederhana ya. Else if jika C ditambah satu lebih besar dari nol, ini contoh ya, seperti ini ya. Oke, ada kondisi apa misalkan jika B lebih besar dari nol, maka apa ya, seperti ini ya. Terus else if misal contoh di sini dia jika eh, A ditambah B lebih besar dari C ya, maka di sini misalkan if A lebih besar dari nol ya dan nah, operator dan di sini dia di gerbang logika N ya, di gerbang logika dan maka kedua-duanya harus bernilai true ya. Oke, ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada dua statement ya digabung dengan dan ya maka A lebih besar dari nol harus true ya dan B lebih besar dari nol pun harus bernilai true ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh di dalam percabangan ada percabangan ya. Oke. Namanya adalah nested if ya. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan switch case ya? Switch case masih sama ya. Kemarin switch case ini cocok untuk pemilihan menu ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh di sini kita bisa mengatakan switch ya, ada integer katakanlah integer opsi ya, misalkan satu ya. Switch opsi ya. Nah, seperti ini dia ya. Pilih opsinya ya. Ada case satu, oke. Dia nanti ada aksi-aksinya, ada case 2 ya. Ya, dan terakhir misalkan case 3 ya. Misalkan 3 saja. Selain itu default ya. Case 1 misalkan contohnya dia menampilkan kok printf maaf. Cout ya. Oke, apa? Memilih menu pertama misalkan ya, seperti ini dia. Oke, end of line. Jangan lupa tambahkan dengan break ya, selesai ya. Oke, sama dengan yang di bahasa Java ya. Oke,
Oke, bahasa apa lagi? C ya, seperti itu ya, kurang lebih sama ya. Case 2 yakni see out. Nah, di sini dia kita akan mengatakan memilih menu kedua. Nah, seperti ini ya. End of line, break ya. Yang ketiga, see out, memilih menu ketiga, end of line, lalu ada break ya, default. Nah, kalau default ini dia kalau menunya tidak ada dan oleh user ya secara iseng mungkin atau mungkin sengaja dia jahil mengisikan di luar pilihan yang ada ya seperti itu. See out ya, misalkan di sini maaf tidak ada opsi tersebut ya atau opsi di luar dari apa yang ada di aplikasi misalkan atau di program ya. Iya, kita berikan break. Nah, sangat terlihat bahwa masih sama ya, kesamaan kedekatan antara bahasa C, Java ya atau mungkin apa Python juga ya, terutama C dan Java ya, ini sangat mirip ya. Oke. Nah, nanti ke depannya kita akan coba mempelajari tentang bahasa C Sharp ya atau .NET ya. Oke, dan nanti akan muncul pertanyaan, kenapa banyak sekali bahasa pemrograman ya? Ada bahasa Python, PHP, Java, ada apa lagi JavaScript misalkan ya, atau mungkin PHP-nya dengan menggunakan suatu framework ya. Ada Symfony atau mungkin apa? Code Igniter ya dan yang lain ya atau Zen misalkan ya. Kapan saya gunakan bahasa A, B, C? Sesuaikan dengan permintaan ya. Oke. Nah, saat ini kita apa apa namanya dihadapkan bahwa yang paling penting sebenarnya adalah cara berpikirnya ya. Untuk implementasi bisa kita gunakan bahasa Pascal ya, bahasa C++, bahasa Java, MATLAB ya, bahasa Mapel ya, terus apa Delphi ya, ada Visual Basic ya dan yang lain. Oke. Apa, menyesuaikan dengan yang diminta ya oleh si customer atau mungkin stakeholder ya. Misalkan saya ingin buat aplikasi nih ya dengan bahasa PHP dengan framework apa Symfony atau Laravel misalkan. Ya, kita gunakan ya seperti itu. Nah, masing-masing bahasa ini memiliki karakteristik ya. Kalau C atau C++ ini memang sangat tangguh dan cepat ya dari segi eksekusi ya. Oke. Berbeda dengan beberapa bahasa yang sudah tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi artinya dia diberikan kemudahan untuk para developernya ya Android ya Python ya. Tapi untuk eksekusinya kita butuh resource apa yang mumpuni ya. Kenapa? Karena dia ketika akan di-compile akan dilakukan penafsiran dulu ya. Kita akan lakukan interpreter ya secara sistem. Setelah itu baru akan dilakukan kompilasi ya. Jadi butuh beberapa tahapan ya prosesnya ya. Oke, tapi dari segi kemudahan sangat mudah ya. Misalkan misalkan apa ya contoh di bidang pemrograman multimedia, misalkan memproses suatu image, kita akan lakukan cropping atau mungkin edge detection ya. Nah, kita akan cukup mendeklarasikan satu baris nama fungsinya saja ya. Oke. Jadi kita tidak disibukkan menyusun dari awal ya. Misalkan butuh 100 kode baris ya. Di sini hanya cukup manggil saja satu ya, satu apa nama fungsinya saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk percabangan ya. Oke, seperti ini. Kalau ternyata switch case-nya berupa apa?
variabelnya bukan integer tapi char. Bagaimana? Nah, kemarin kita sudah mempelajari misalkan char pilihan sama dengan misalkan satu ya. Nah, di sini ada tanda petik yang membedakan ya. Artinya dia dianggap sebagai karakter. Kalau sudah char, maka kita tidak bisa apa namanya? Melakukan operasi penjumlahan ya. Misalkan karakter A ditambah karakter B. Jadi itu bukan misalkan karakter satu ditambah karakter 2 ya. Maka tidak sama ya. Dia artinya ditambah berarti digabung ya, digabungkan. Dilakukan operasi union ya, union, penyambungan ya, atau concatenation seperti itu. Berbeda dengan variabel bertipe integer ya, atau mungkin double ya. Nah, ketika ada operator penjumlahan ya, misalkan variabel satu ditambah variabel 2 maka dijumlahkan. 100 ditambah 200 sama dengan 300. 5 ditambah satu sama dengan 6 ya. Tapi kalau karakter 5 ditambah karakter satu maka hasilnya adalah karakter 51 ya. Seperti itu ya. Digabung dia ya. Jelas ya tidak bisa disimpan ke variabel yang karakter ya, harus bertipe array of karakter atau kita sebut dengan string ya, seperti itu. Oke, ini untuk apa namanya? Saya anggap dia lebih lanjut lah ya, karena biar apa namanya tidak dipusingkan dulu ya dengan apalagi di Java ya, di bahasa pemrograman Java, tipe data string ini benar-benar sesuatu ya. Ada string builder, string buffer ya, atau mungkin yang lain ya. Kita apa tingkat-tingkat kerumitan seperti itu ya kita akan pelajari dulu apa nanti maksud saya saat ini kita pelajari dulu pengenalannya ya, meskipun pengenalan tapi ini benar-benar sudah sangat eh, basic yang sangat kuat ya. Oke. Kembali lagi ketika kita memilih char ya, nah, lalu ingin ya kita gunakan switch case ya atau mungkin if else ya, maka caranya adalah oke, switch pilihan case mana ini, switch pilihan case satu ya. Nah, bukan satu seperti ini tapi kita beri tanda petik satu, case satu ya. Nah, maka kita akan tulis di sini cout ya, memilih pilihan atau menu pertama ya, seperti ini dia. Oke. End of line. Setelah itu break ya. Ada case kedua ya. Case kedua cout cout memilih menu kedua ya, seperti ini dia. End of line. Terus break. Ada lagi case 3. Case ketiga cout memilih. Oke, kita rapihin indentasinya ya biar memudahkan ya. Menu ketiga, end of line, break, default. Nah, di sini default misalkan ada tulisan cout, maaf, opsi tidak ada di pilihan, di daftar pilihan ya. End of line, break. Nah, oke ya ini ya.
Perbedaannya kita kalau menggunakan tipe data variabel char atau mungkin integer ya. Bagaimana kalau sekali lagi tipe datanya adalah string ya? Maka yang tanda petik satunya kita ganti dengan tanda petik dua. Oke. Nah, tapi di bahasa C, Java, C++ ya, selain bahasa Pascal dan Delphi ya, itu bahasanya memiliki case sensitif. Artinya uppercase dan lowercase ya, huruf kapital, huruf besar dan huruf kecil ini jelas beda ya. Saya mengatakan tulisan misalkan nanti contoh di sini saya kasih ke contoh ya, variabel ya. Nah, dengan tulisan variabel ini jelas beda ya, atau mungkin variabel. Nah, oke. Ini punya tiga suku kata yang berbeda ya, karena case sensitif. Yang pertama ini dia adalah lowercase semua, oke. Yang kedua huruf V-nya uppercase ya. Yang kedua, yang ketiga huruf L terakhir ya, oke. Bagaimana kalau misalkan kita tulis seperti ini Pak Maria, misalkan variabel misalkan ya, beda lagi ya. Jadi sangat hati-hati ya. Karena itu kita yang apa namanya fundamental dulu, yang penting kenali dulu ada istilah switch ya, ada istilah if ya, atau mungkin kita lakukan kombinasi ya di dalam if memuat switch, memuat nanti percabangan ya, bahkan nanti bisa melakukan invoke atau memanggil suatu metode baik fungsi atau prosedur ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Oke ya, sampai ini dulu ya. Coba kita lanjut sekarang mengingat kembali untuk percabangan. Nah, di sini ya. Nah, di percabangan kalau kita apa pelajari di bahasa C, ini sama persis ya dengan yang ada di bahasa C++ ya. Bahkan untuk metodenya pun sama ya. Contoh, kita memiliki misalkan integer variabel k ya. Lakukan for k sama dengan 10, k lebih besar dari 0, k min min. Ini contoh ya. Oke, masih sama ya di sini dia. Kita akan lakukan cout misalkan variabel k-nya ya, seperti ini ya. End of line ya. Oke ya, masih sama seperti itu ya. Nah, ini ya yang kita apa namanya? Pelajari ya. Jadi dari algoritma ya dengan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda ini sangat memungkinkan ya. Biasanya untuk materi-materi seperti ini sangat penting ya bagi teman-teman yang mau ikut olimpiade, olimpiade komputer ya, atau mungkin olimpiade pemrograman ya. Oke, nah silahkan mau digunakan bahasa C++, bahasa Java, bahasa Pascal ya, atau bahasa Python ya, bahasa apa lagi ya? Yang penting ada nanti speknya ya. Nah, kemarin kita mempelajari ya dari awal pun contoh misalkan menampilkan bilangan genap ya ada sekian ya lebih dari 6 cara ya. Oke, ternyata ada di cara kesekian paling mudah. Nah, itu juga sesuatu. Cara paling mudah tersebut ternyata menghemat baik variabel dan juga apa waktu proses ya sehingga menjadi apa namanya efektif ya dan efisien ya. Nah, itu yang dibutuhkan ya. Oke ya, seperti itu. Silakan kalau mau dicek dulu. Oke, atau sebentar ya. Coba kita ubah ke dalam bentuk misalkan perulangan while ya. Kalau perulangan while berarti K sama dengan 10 di awal ya. Lalu ada while K lebih besar dari 0. Nah, di sini ada cout K ya, end of line. Nah, terus jangan lupa ada K min min ya, seperti ini ya. Oke, untuk
Perulangan do while-nya, nah, masih sama juga. K sama dengan 10 do. Oke. Nah, seperti ini. Di luar di sini kita kasih dulu, misalkan boleh seperti ini ya. While K lebih besar dari 0. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke dalam badan do while ya. Cout K end of line K min min. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya dari materi apa namanya? Pengenalannya lalu menampilkan ya terus deklarasi variabel, ada pengenalan tipe data ya, percabangan dan perulangan ya. Oke ya. Kembali lagi nanti yang akan kita lakukan kajian lebih dalam ya, obrak-abrik ya cara berpikir, yakni mengenai pola-pola bintang, pola-pola angka ya, atau mungkin suatu trik ya, bagaimana ketika kita membaca suatu persoalan ya, seperti ini ya. Kemarin contoh kalau ada algoritma pertukaran dua tempat ya, ada dari tempat pertama misalkan berisikan dengan nilai A, yang kedua nilainya B. Bagaimana kita menukar isinya ya? Ternyata minimal ada 4 cara. Ya. Bisa kita menambahkan dengan variabel atau tanpa variabel. Ya, kita tanpa menggunakan variabel ya, tanpa menggunakan variabel, tapi menambah proses ya. Nanti kita cek aja mana yang lebih disukai ya? Apakah dari segi biaya komputasi prosesnya lebih lama atau ya lebih cepat tapi butuh memori lebih banyak ya. Memori ini maksudnya butuh tambahan variabel seperti itu ya. Oke, silakan dipahami dulu. Misalkan mau Pak di skip aja ini boleh atau mau ditulis dulu boleh silahkan ya. Yang penting kita lihat ya see out perbedaannya. Ya, cout ini dia dikenali di IO stream baris 2 ya. Seperti itu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanggapi nanti, monggo ya. Oke. Oke, kalau ini coba buatkan apa namanya yang dari baris 9 sampai 13 bagaimana untuk kalkulator sederhana untuk melakukan apa operasi selisih ya. Yang kedua ada operasi perkalian ya dan yang terakhir yang ketiga operasi pembagian ya. Oke ya. Bisa dilatih seperti itu ya, silahkan.
Ya, coba kita menambahkan di sini ya untuk yang pengurangan integer D sama dengan A dikurangi B. Ya, kita tulis Cout A dikurang dengan B ya sama dengan D ya, seperti ini. End of line ya, seperti ini. Oke. Ini yang untuk apa? Pengurangan ya, seperti ini. Untuk perkalian masih sama, misalkan integer E sama dengan A dikalikan B ya. Cout A kita dikali ya, dikali dengan B ya. Oke, sama dengan, nah di sini ada E ya, seperti ini. Oke, end of line. Nah, kalau untuk pembagian ya, sederhananya pembagian seperti ini dia ya. Integer F sama dengan A dibagi dengan B ya. Oke. Lalu ada Cout A dilakukan pembagian ya dengan B ya sama dengan F ya. End of line. Oke ya, seperti ini. Hanya saja untuk operasi pembagian alangkah lebih baik kalau kita lakukan pengecekan terlebih dahulu terutama pada angka B ya atau kita sebut dengan angka penyebut ya. Jadi A ini adalah yang di atas sebagai pembilang sedangkan B dia sebagai penyebut. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Jika, nah seperti ini dia ya. Jika B tidak sama dengan nol, tidak sama dengan nol, nah seperti ini, maka lakukan pembagian. Kita lakukan pembagian. Nah, ini kita bisa letakkan di sini ya. Else, nah kita berikan kondisi else, Cout, oke, maaf, terjadi hasil infinity atau mungkin tak terdefinisi ya. Karena angka apapun, misalkan 100 dibagi dengan 0, maka menghasilkan nilai yang tak terhingga ya, atau kita menyebutnya tak terdefinisi, mirip angka 8, kita puter ya. Maksudnya puter bukan vertikal tapi dijadikan horizon ya. Seperti itu ya. Ada definisinya. Kalau pada papan ketik itu ada di sebelah kiri tombol angka 1 atau tanda seru ya. Di papan keyboard tuh ada di bawah tulisan escape seperti itu. Oke, guys ya, di sini coba kita cek. Lalu ada lagi apa ya? Eh, contoh-contohnya mungkin contoh yang lebih apa? Lebih ke apa namanya? Pola karakter aja ya atau mungkin pola bintang ya. Atau mungkin pola bilangan ya, deret bilangan Fibonacci, deret bilangan prima ya, dan yang lain-lain ya, seperti itu. Oke, yang penting di sini sekali lagi review ya, algoritmik tapi bahasa beda ya, bahasa bahasa C dan bahasa C++ termasuk bahasa yang memiliki apa?
waktu pemrosesan yang sangat cepat ya. Dan bahasa C++ sampai saat ini pun masih banyak ya diminati ya. Oke, karena memang sangat apa namanya mumpuni ya bahasa ini, tangguh di sini dia. Oke, ini ada contoh percabangan yang apa bersarang di dalam if ada if ya. Teman-teman bisa gunakan ya. Oke, ini contohnya sangat-sangat memungkinkan ya. Bahkan tadi saya singgung kembali di dalam percabangan bisa memuat perulangan ya, bahkan bisa memuat switch ya. Seperti itu. Di dalam switch pun bisa memanggil menggunakan perulangan ya, atau mungkin memanggil suatu metode ya, silahkan ya, banyak ya. Banyak ya. Pada baris 54 di sini kita dihadapkan pada 54 sampai dengan 80 ya. Ada semacam penggunaan switch ya untuk variabel bertipe integer dan variabel bertipe char ya. Nah, perbedaannya sangat jelas di situ. Kalau dia integer, maka langsung saja kita isikan value-nya ya. Kita langsung isikan nilainya ya. Satu ya, di sini ada dua, ya, tiga. Sedangkan untuk yang char, maka kita isikan dia dengan tanda petik ya. Nah, di tengah-tengah ya, baru value-nya satu. Berarti ini bukan angka ya, tapi ini karakter ya, char ya. Dia kalau dilakukan proses penjumlahan maka nilainya misalkan satu ditambah dua bukan sama dengan tiga ya. Kalau karena dia bertipe char, tapi dia akan digabung ya satu dan dua. Seakan-akan kalau tampak di outputnya adalah 12 seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk pemilihan-pemilihan tipe data variabelnya disesuaikan saja ya. Tapi Pak Bagi apakah bisa dari suatu char atau string kita ubah ke dalam bentuk bilangan ya, kita lakukan konversi? Bisa ya? Atau mungkin sebaliknya ya, dari angka mau diubah ke char bisa ya, atau mungkin ke string bisa. Oke. Ada suatu metode kita bisa gunakan ya kalau di beberapa bahasa pemrograman istilahnya adalah di parsing. Di parsing dari tipe data A ke tipe data B bisa seperti itu dia ya. Atau kalau di bahasa pemrograman Pascal pernah kita gunakan yakni A to I ya, seperti atau mungkin I to A ya. Bacanya bukan atau I atau I to A, tapi dari karakter ke integer atau dari integer ke karakter. I to A. Kalau A itu adalah mewakili atau representasi dari tipe data karakter atau char ya. Oke. Nah, di sini ada istilah default ya. Default itu kalau di bahasa percabangannya if ini mirip seperti else yang terakhir ya. Nah, mirip dengan else yang terakhir dia, default itu ya. Mirip lah, mirip banget seperti itu. Oke. Nah, mirip banget ya. Terus selain ada percabangan juga ada perulangan. Nah, di sini sangat mirip perulangannya dengan bahasa C ya. Nah, bisa kita cek ya, silahkan. Oke, oke silahkan kalau ada yang mau ditayangkan dulu ya. Oke.
Jadi kalau sampai apa namanya di algoritmik ini seperti ini ya dasar-dasarnya. Jadi kalau misalkan apa ada kesempatan gitu ya kita bisa bikin apa namanya suatu silabus ya untuk mempelajari eh, katakanlah nama SKS mata kuliah apa nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman komputer ya. SKS-nya langsung aja 6 ya. Tapi bahasa yang akan kita pelajari ya. Jadi misalkan dari algoritma A kita akan implementasikan dalam bahasa pemrograman misalkan C atau C++, yang kedua bahasa Python atau Java, yang ketiga bahasa PHP. Jadi tiga-tiganya langsung diajarkan ya. Kenapa seperti itu? Karena sering kita asah, kita latih, kita berkenalan ya, terutama di algoritmanya, maka kita akan makin yakin, oh caranya seperti ini nih. Oke, caranya kita sudah dapat ya, persoalannya kita sudah bisa definisikan, caranya sudah dapat, bisa kita implementasikan ke bahasa-bahasa yang lain ya. Oke, nanti pasti ya, contohnya apa namanya, yang lebih realnya itu kalau kita sudah mempelajari visual programming ya. Nah, itu lebih-lebih kita akan oh seperti ini caranya dia kayak gitu ya. Kemarin ternyata kenapa kita mempelajari struktur data, algoritma ya dan bahasa-bahasa yang lain ini yang diperlukan. Nah, itu akan dapat gregetnya ya kayak gitu. Oke. Dan ini sebenarnya pun matematika terapan ya. Matematika terapan eh, apa? Sangat mudah. Semuanya tidak ada yang rumit-rumit. Misalkan di sini lihat aja ya, K min min ya. K min min di sini kan sebenarnya sama saja dengan kita tulis K sama dengan K dikurangi satu ya. Tadinya 10 dikurangi satu diulang lagi. Ya, 9 dikurangi satu sama dengan 8 diulang lagi. Ya, 8 dikurangkan satu sama dengan 7 diulang lagi. Ya, jadi tidak ada yang ribet-ribet ya, sederhana ya. Oke, nah mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Coba apa dicek-cek kembali kalau nggak salah sudah saya buatkan playlistnya di rekaman-rekaman yang sudah apa sebelumnya sudah kita pelajari ya diskusikan bersama. Oke, nah itu akan muncul oh ini ternyata yang kemarin ya ada bahasa Python, Java, C, Pascal itu ya. Saya sudah insya Allah bisa nih gitu ya. Kita bisa beranjak ke bahasa PHP ya atau mungkin mempelajari visual programming ya seperti itu. Oke, good luck ya itu dulu. Saya kasih waktu barangkali ada yang ingin ditanggapi atau mungkin apa beberapa review pertanyaan silahkan. Tidak. Waduh tidak ada, oke oke. Ya sudah kalau tidak ada, eh, selamat akhir pekan ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya dan tetap semangat mempelajari salah satu fundamental dari teknik informatika atau mungkin manajemen informatika ya. Ini sangat fundamental. Oke, dan bisa diterapkan baik misalkan mau di instansi pemerintah, oke, atau mungkin di bidang kesehatan, atau mungkin di bidang ekonomi ini bisa sangat bisa semua kemana-mana ya, mempelajari hal seperti ini. Sip, kalau begitu see you later ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.